Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan kita di Indon Otomotif. Ini saya perkenalkan cara mudah untuk menyetel kopling ya. Ini khususnya ini motor Cina ya. Cina, Supra, Grand, istilahnya sejenisnya ini sama cara nyetelnya ya. Sebenarnya untuk yang udah senior ya, kalau ada kurang pasnya ya silahkan dilengkapi ya. Mudah-mudahan cara ini akan lebih simple kan, ini menurut saya ya, untuk yang lain. Oke ya, kita langsung saja, nggak usah terlalu bertele-tele. Untuk Anda yang istilahnya membutuhkan silahkan dipahami. Jadi dalam Anda menyetel kopling, istilahnya misalkan gangguan kok setelah begini dia loss, itu berarti kopling terlalu makan ya. Kalau dia nggak ngupling, kita pertama-tama cara nyetelnya begini, kita kendorin dulu nih ya baut nih di box sebelah kanan, kita putar gini ya. Terus langkah awalnya ini baut kita kencengin gini sampai benar-benar posisi. Kalau kita kencengin gini dia tidak akan ada reaksi kopling ya. Kalau maju kita putar ke arah depan, arah baut kencengin, nah sampai benar-benar tidak ada kopling reaksi. Dengan untuk melihat bahwa kopling ini enggak bereaksi, kita lihat dari sebelah kiri ya, kita lihat ya. Jadi posisi andal gigi ini kita turunkan pol mentok gini. Kalau dia koplingnya bermain, otomatis ini roda kita putar bisa ya. Nah ini ya, kita putar, kita tarik begini, dia nggak kuat, akan menarik kompresi. Nah begitu ya kalau ini posisi. Nah baru kita akan mulai cara nyetelnya. Jadi pertama tadi kita lanjutkan, setelah istilahnya di sana tidak terjadi reaksi kopling, kita putar ke kiri. Kita putar ke kiri, dirasakan ya, ini dirasakan. Ini kita kendorin habis ya bautnya. Nah, posisi mundur ke belakang ya, baut obengnya ini sampai kerasa agak berat. Nah, sampai kerasa ada dorongan. Nah, begini ya. Karena di sini akan berpengaruh, kalau terlalu ngupling, ini selah engkol akan loss. Nah, makanya kita harus benar-benar jeli dalam nyetel kopling ya. Nah, begitu. Kalau pas setelan koplingnya mudah-mudahan tenaganya agak lumayan. Jadi setelah dirasakan agak berat, baru kita coba di sebelah kiri lagi. Nah, kita masukkan gigi satu sambil tekan ke bawah. Nah, ini ya. Tuh. Ini ya. Ya, ini menunjukkan bahwa kopling udah bekerja. Kita tekan bawah. Nah, gini ya. Nah, kita lepaskan ya. Ini kita lepaskan. Nah, dia akan masuk. Jadi begitu cara kerja kopling. Nah, ini kalau kita tekan jedak itu posisi dia akan masuk, akan membuka produk kopling ya. Nah, begitu. Nah, selanjutnya. Jadi itu ya, cukup jelas saya kira ya untuk cara kerjanya ini. Makanya ini benar-benar dirasakan. Bila di situ kita tarik rodanya masih terlalu berat, bisa kita tambahkan mundur ke belakang. Tuh. Pada intinya kalau ini posisi obeng ini kita putar ke kiri, berarti kopling akan menambah daya, istilahnya dorong ke rodo. Jadi pada intinya di sini cara kerjanya ini ya. Ini kebetulan ada bekas pendorong kopling ya untuk motor Supra ini di sini ya. Jadi di sebelah sini yang baut ini, saya contohkan ini baut ya. Di dalamnya itu di sini ada 3 bearing ya, 3 bearing, dia berada di tengah-tengah nih legokan ini ya, tengah-tengah legokan. Bila istilahnya baut ini kita
ke kiri begini, otomatis baut bearing yang berada di dalam itu dia akan mendorong ini, dan di sini adalah pas di klaker atau bearing produk kopling ya. Nah, secara tidak langsung akan mendekatkan, istilahnya membuka produk kopling. Yang pas itu dia ketemunya bearing itu berada di sisi paling dalam sini, agak pinggir, posisi netral dia pas nempel gitu ya. Makanya kalau dia di baut ini ditarik mundur, otomatis dia akan maju, akan mendorong kopling. Apabila ditarik ke depan, dia akan mundur dan tidak mendorong kopling. Sistem kerjanya begini, ketika ini ditarik oleh handle gigi cetak gitu, otomatis bearing yang ada di sini dia akan naik ke atas dan ini akan bergeser maju mendorong produk kopling. Ketika kita lepas lagi jedelek, dia akan berada di tengah sini. Jadi setelah kopling ini hanya berkisar paling 2 mili sampai 3 mili ya. Nah, kita harus benar-benar jadi dalam nyetel produk kopling ya. Jadi itu ya cara nyetelnya. Bila mana disetel berulang-ulang kali terjadi kegagalan, bisa juga disebabkan kalau bila tidak mau ngupling, bisa juga sproket di dalam itu mengalami kerusakan. Istilahnya bisa juga pernya patah bagaimana ya. Jadi saya kira itu dulu ya. Mudah-mudahan cukup jelas, bisa dipahami. Bila manapun ada istilahnya kekurangannya, bagi yang tahu silahkan dilengkapi. Saya sebagai manusia biasa mohon maaf apabila ada kesalahan kata apapun dalam menjelaskan. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.